Kawan baik, salam sejahtera untuk semua, salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, sekarang sudah mulai ramai di panggung politik tentang pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan November 2024. Di tengah keramaian itu salah satunya adalah tentang Kaesang Pangarep, anak dari Pak Presiden Jokowi dan Bu Iriana. Konon ya, Kaesang akan maju di Pilkada DKJ atau Daerah Khusus Jakarta di November 2024. Dan Kaesang sendiri menyatakan bahwa ia akan membuat kejutan di bulan Agustus 2024 mendatang. Seiring dengan majunya atau digadang-gadangnya Kaesang maju ke Pilkada, menyusul ya kakaknya Gibran Rakabuming Raka dan kakak iparnya juga, Bobi Nasution di Sumatera Utara. Nah, Kaesang ini mendapat sorotan publik sejak menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia nih, PSI ya, partainya Bang Jeffrey Giovanni. Nah, lepas dari itu semua, gelagat majunya Kaesang itu seperti mendapat peluang ketika ada putusan Mahkamah Agung nomor 23 tahun 2024 yang merubah sedikit batas usia pencalonan gubernur atau calon gubernur, calon wakil gubernur, calon wali kota, calon bupati, calon wakil bupati maupun bakal calon wakil wali kota tuh. Nah, kenapa? Karena soal usia ini menjadi penting. Berapa usianya Kaesang sekarang? Kaesang itu lahir di bulan Desember ya. Dan pada Desember 2024 ini usianya akan menjadi 30 tahun. Sementara putusan atau peraturan Komisi Pemilihan Umum, batas minimal pencalonan itu untuk gubernur dan wakil gubernur itu usianya 30 tahun. Sementara pencalonan bupati atau wakil bupati, wali kota atau wali kota itu minimal menurut peraturan KPU di 2020 ya, tepatnya PKPU nomor 9 2020, itu usianya minimal 25 ya. Jadi saya tegaskan kembali, untuk gubernur dan wakil gubernur pencalonan itu minimal 30 tahun. Untuk kepala daerah tingkat kabupaten kota pencalonan minimal 25 tahun. Itu menurut peraturan KPU yang disetujui atau digodok bersama DPR. Nah, ketika ada putusan nomor 23 Mahkamah Agung memerintahkan pasal ini berubah. Jadi usia 30 tahun itu pada saat pelantikan. Jadi bukan pada saat pencalonan, tetapi usia 30 dan 25 itu terhitung sejak pelantikan. Nah, Kaesang usianya 29 tahun pada saat ini dan baru 30 itu pada Desember. Jadi kalau misalkan dicalonkan sekarang berdasarkan PKPU itu, yaitu sudah tidak bisa karena tidak memenuhi syarat. Karena pencalonan itu akan dilakukan kemungkinan besar antara Juli atau Agustus. Ya, jadi mencalonkan saja Mas Kaesang itu sudah nggak boleh. Ya, kalau berdasarkan PKPU nomor 9 tahun 2020. Tetapi dengan adanya perubahan syarat yang merupakan putusan MA itu menjadi boleh. Sehingga banyak pengamat, banyak pakar hukum mengatakan bahwa perubahan aturan oleh MA itu merupakan karpet merah. Dan masyarakat juga curiga, pengamat dan ahli hukum juga curiga karena putusan ini adalah putusan kilat karena hanya
ketika didaftarkan itu langsung diputus hanya 3 hari itu, konon katanya begitu. Nah, apakah kemudian DPR dan KPU akan merubah PKPU nomor 9 tahun 2020? Hingga saat ini sepertinya belum ada pembahasan perubahan PKPU tersebut. Dan uniknya biasanya kalau udah menyangkut konstitusi itu biasanya kan dibahasnya di Mahkamah Konstitusi. Ini malah dibahasnya di Mahkamah Agung gitu. Jadi sehingga wajar orang curiga bahwa putusan MA ini memang hanya untuk memuluskan jalan Kaesang untuk maju. Pertanyaannya adalah kemudian, jika memang karena satu keadaan KPU dan DPR kemudian juga mengikuti perintah MA dan putusan ini yang nomor 23 tahun 2024 ini berlaku, maka secara legal itu Kaesang terbuka peluangnya untuk maju, ya, secara legalistik, ya, secara legal formal, dengan catatan DPR dan KPU juga mengikuti perintah MA ini. Kalau DPR dan KPU-nya tidak mengikuti, ya itu angus itu, tapi menjadi komplikasi hukum lagi. Bagaimana DPR dan KPU itu tidak mengikuti perintah Mahkamah Agung, itu nanti menjadi debat lagi gitu. Nah, apabila DPR dan KPU-nya mengikuti perintah MA, maka peluang terbuka buat Kaesang maju. Pertanyaannya, apakah Kaesang akan memanfaatkan peluang ini untuk dia maju? Ya, jadi makna dari kejutan di bulan Agustus itu adalah putusan apakah Kaesang maju atau tidak, berani atau tidak nih, gitu. Yang sekarang digadang-gadang ya Kaesang itu akan menjadi wakil gubernur lah, kira-kira wakil gubernurnya dari siapapun yang disepakati oleh Koalisi Indonesia Maju. Ya kemarin Gerindra dan Golkar merekomendasikan Ridwan Kamil tuh, walaupun Golkar itu masih memberikan ke Ridwan Kamil itu 2 peluang maju Pilgub Jawa Barat atau maju Pilgub DKI Jakarta. Kalau Gerindra tegas-tegas memberikan rekomendasi ke Ridwan Kamil untuk maju Pilkada Jakarta. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah Kaesang yang menjadi calon gubernur atau Kaesang menjadi calon wakil gubernur? Walaupun ada gimmick bahwa Kaesang siap berpasangan dengan Anies, ya pasti peluang itu amat sangat kecil sekali. Yang paling mungkin adalah Kaesang berpasangan dengan Ridwan Kamil atau siapapun yang dicalonkan oleh Koalisi Indonesia Maju. Apabila Koalisi Indonesia Maju ini juga memang awet atau solid mengusung calon gubernur Jakarta. Nah, pertanyaannya kemudian, Pak Jokowinya merestui atau enggak? Pasti jawaban Pak Jokowi ya itu terserah anaknya, dia sudah dewasa, dia boleh memutuskan sendiri. Tetapi kembali pertanyaannya adalah, Kaesangnya berani apa enggak maju kalau misalkan putusan MA itu kemudian berdampak terhadap perubahan PKPU tahun 2020 gitu. Kita akan tunggu ya kejutan dari Kaesang Pangarep, berani atau tidak maju di Pilgub Jakarta. Terima kasih.